Bab 737. Membawa pulang siluman rubah. Keluar dari Twilight Bar. Sally Liu sangat kesal. Tidak dapat menangkap basah Louis bajingan. Dia sangat kesal. Dia suka melihat kelemahan Louis Lu ditangkap. Lalu tunduk di bawah kakinya dan menyesal. Tentu saja. Lebih banyak rasa tidak senang berasal dari Louis Lu yang suka menggoda wanita. Masalah ini tidak boleh disudahi begini saja. Sally Liu penuh ekspresi marah. Menelepon Louis Lu. Tapi nada bicaranya tiba-tiba berubah. Louis Lu sayang. Kamu di mana? Berubah begitu cepat. Aku sudah sampai di rumah. Ada apa Kak Sally? Bukankah aku sudah berkata pada kakak keenam? Setelah urusanku selesai akan pulang. Menyuruh kalian menungguku di rumah. Kenapa kalian tidak ada? Apakah diam-diam keluar mencari pria? Louis Lu berbalik menyalahkan dengan sangat tegas. Mencari kepalamu. Sally Liu tidak tahan memaki, jika kami tidak melihatmu setelah pulang. Kamu tunggu mati saja. Menutup telepon dengan marah. Sally Liu menoleh menatap ke arah Hailey Ye, kakak pertama. Sungguh sayang. Bajingan itu berkata dia sudah pulang. Kelihatannya kali ini dia tidak bisa menangkapnya. Dia menggertakkan gigi. Terlihat sangat tidak senang. Selanjutnya kembali menatap ke arah Vanessa Xiao, adik keenam. Saat dia minum bersama wanita itu. Kamu seharusnya diam-diam memotretnya. Vanessa Xiao sebenarnya sangat tidak suka perbuatan memotret diam-diam seperti ini. Mungkin karena identitasnya. Biasanya bertemu dengan paparazzi. Setiap hari diikuti dan diam-diam dipotret mereka. Sangat melanggar privasinya. Membuatnya merasa perilaku seperti ini sangat tidak tahu malu. Apalagi, memotret diam-diam tidak semenegangkan menangkap basah. Hanya saja Vanessa Xiao tidak menyangka. Louis Lu ternyata begitu waspada. Juga tidak menyangka. Louis Lu menyelesaikan urusan begitu cepat. Hanya dalam waktu singkat. Selesai berkencan dengan wanita. Pulang dalam sekejap. Kecepatan ini. Tidak tahu harus merasa gembira atau sedih. Pulang. Adili. Hailey Ye bersikap acuh. Juga tidak banyak bicara. Tapi setiap kalimat begitu berwibawa. Sally Liu segera mengangkat tangan setuju, benar. Pulang kita adili dia. Aku tidak percaya kita bertiga tidak dapat membuat bajingan itu bicara. Ketiganya segera naik mobil pulang rumah. Tiba di depan pintu rumah. Sally Liu sekali lagi meneruskan gayanya yang garang. Begitu membuka pintu. Dia berteriak marah, bajingan Louis. Segera berlutut di ruang tamu. Ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Hanya saja. Detik berikutnya. Dia mengernyit. Tatapannya fokus. Bukan hanya dia. Dua orang di belakangnya. Hailey Ye dan Vanessa Xiao. Mengernyit pada saat bersamaan. Wajah mereka menjadi dingin. Di dalam ruang tamu ada wangi parfum. Sama persis dengan yang mereka cium di ruangan di dalam bar. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah ada seorang gadis duduk di sofa. Vanessa Xiao langsung mengenali. Itu adalah Sena Miao. Meskipun Hailey Ye dan Sally Liu belum pernah bertemu Sena Miao. Tapi melalui aroma parfum ini. Mereka juga seketika tersadar. Gadis ini pasti pasangan kencan Louis Lu. Temperamen meledak-ledak Sally Liu tidak dapat ditahan di tempat. Mengambil sebuah sepatu hak tinggi di rak sepatu. Bergegas mendekat. Bagus. Bagus. Bajingan Louis. Tidak hanya bermain-main di luar. Sekarang masih berani membawa pulang siluman rubah. Keterlaluan. Sally Liu sedang bersiap memukul kepala Louis Lu dengan sepatunya. Tiba-tiba, sesosok cantik melintas. Menjewer telinga Louis Lu lebih dulu darinya.
Itu adalah Hailey Ye. Hailey Ye arogan dan dingin. Tapi saat melihat Louis Lu membawa pulang kekasihnya, dia juga meledak marah. Dia ingin menjadi gadis yang anggun dan pendiam. Kenapa kamu bajingan ini harus membuat citraku sebagai dewi hancur? Tidak bisa dimaafkan. Kita kembali ke kamar dan bicara baik-baik. Hailey Ye tidak berteriak-teriak seperti Sally Liu. Hanya menjewer telinga Louis Lu dan menyeretnya ke kamar dengan ekspresi dingin. Tiga kakak cantik. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Jangan main tangan dulu Kak Hailey. Dengarkan penjelasanku. Tidak peduli sakit atau tidak, Louis Lu harus berteriak kesakitan. Kalau tidak akan membuat Hailey Ye merasa dirinya sengaja menantangnya. Louis Lu seperti ayam lemah yang tidak memiliki kekuatan melawan. Ditangkap Hailey Ye masuk ke kamar. Sally Liu melotot pada Sena Miao dulu. Selanjutnya bergegas masuk ke dalam kamar. Vanessa Xiao memandang Sena Miao dengan dingin. Berkata, aku juga berada di industri hiburan. Sudah melihat banyak gadis sepertimu. Biasanya aku malas mengomentari. Bagaimanapun setiap orang memiliki pilihan sendiri. Tapi, kamu tidak seharusnya melibatkan adikku. Vanessa Xiao biasanya adalah orang yang sangat santai. Kepribadiannya sedikit mirip dengan Elsa Lin. Tidak akan mudah marah. Tapi hari ini, dia sungguh marah. Bila menjaga diri tetap bersih, Vanessa Xiao tidak akan banyak bicara. Tapi orang seperti Sena Miao sama sekali tidak mungkin mendengarkannya. Yang Vanessa Xiao pedulikan hanya satu hal. Jelas-jelas Sena Miao sudah menggoda penulis skenario Wang. Masih menggoda Louis. Apa ini masuk akal? Kamu benar-benar mirip dengannya. Terutama saat sedang marah. Awalnya mengira Sena Miao akan merasa bersalah. Siapa tahu, tak disangka dia menunjukkan sikap tenang. Menilai Vanessa Xiao dengan tertarik. Lagi pula masih mengatakan kalimat seperti ini. Dia, Vanessa Xiao merasa heran. Mengernyit bertanya, apa maksud kalimatmu barusan? Sena Miao hanya tersenyum. Tidak bicara lagi. Dia bahkan tidak berniat bangun dan pergi sedikitpun. Vanessa Xiao semakin tidak mengerti. Hanya bisa pergi ke kamar mencari Louis Lu. Hasilnya, baru membuka pintu, Sally Liu dengan misterius mendorongnya keluar berkata, adik keenam. Kamu awasi siluman rubah di ruang tamu itu. Aku dan kakak pertama menginterogasi Louis sudah cukup. Setelah mendorong Vanessa Xiao keluar, Sally Liu dengan cepat mengunci pintu kamar. Vanessa Xiao bingung. Bukannya ingin menangkap pezina. Bukannya menginterogasi Louis. Sepertinya sekarang tidak perlu menginterogasi lagi. Karena dia sudah membawa pulang Sena Miao. Buktinya kuat. Tapi, tidak tahu kenapa, Vanessa Xiao tiba-tiba memiliki perasaan dirinya adalah orang luar. Teringat ucapan Sena Miao yang mengherankan barusan. Vanessa Xiao merasa masalah ini tidak sederhana. Bersambung.